Haleluya. Amen. Haleluya. God bless you all. Haleluya. Bapak Ibu, berikan tepuk tangan kepada kita semua. Thank you Lord for your blessing on me. Jadi bahwa berkat Tuhan ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu, kita akan lihat firman Tuhan dari Matius pasal 16. Pengakuan Petrus. Judulnya Matius 16 ayat 13. Setelah Yesua tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesua bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Terus kata Yesua 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Elohim yang hidup, anak Tuhan yang hidup. Kata Yesua kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Terus, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, sampai itu aja. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah satu pertanyaan, siapakah Yesus itu? Ya, pertanyaan Tuhan Yesus sendiri mengatakan suatu pertanyaan kepada setiap daripada muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Dan kalau itu ditanyakan kepada kita, menurut engkau siapa Yesus bagimu? Ya. Menurutmu siapa Yesus bagimu? Makanya sekarang Bapak Ibu, saya mau sampaikan lagi bahwa banyak orang mengatakan, oh Yesus begini, dan berdebat dengan apa? Dengan konsep-konsep daripada manusia. Konsep-konsep ataupun doktrin-doktrin. Bahkan di media sosial dia menyamakan daripada Tuhan kita dengan Tuhan yang dibuat oleh mereka. Tuhan-Tuhan yang dibuat oleh pikiran mereka, doktrin-doktrin mereka, pikiran mereka, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, oleh karena itu dikatakan siapa? Menurut orang siapa? Dibilang. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan boleh mengatakan Yeremia atau salah seorang nabi. Semua orang bisa atau mengatakan siapa Tuhan, siapa Yesus. Ya. Dan ini menjadikan Bapak Ibu. Kalau Tuhanmu menjadi daripada kau buat, kau mengerti daripada keinginanmu, maka itu sangat menyedihkan. Itu sebabnya kita tidak pernah berkembang di dalam apa? Di dalam iman kita. Kita nggak bisa berkembang di dalam pengetahuan kita dan pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kau hanya bersandar kepada tadi pengetahuan, khotbah dan lain sebagainya, bahkan doktrin Bapak Ibu. Jangankan kita dengan agama lain atau kepercayaan lain, bahkan kadang-kadang Bapak Ibu antar sesama gereja pendeta pun gak sama.
Dan yang paling menyedihkan adalah apa? Karena ketika ditanya siapa Tuhan bagimu, maka kau berbicara mengenai Tuhan apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang ada dalam perasaanmu, apa ada yang pengalamanmu, apa yang ada daripada rencanamu. Dia Tuhan kalau begini-begini, dia Tuhan kalau ada begini, dia Tuhan kalau begitu, Bapak Ibu. Saya mau sampaikan kalau yang begitu tuh gampang Bapak Ibu. Apalagi sekarang kalau coba lihat, tadi saya tanya kepada Noel, kamu udah lihat gak tadi mengenai besok Papi mau kita semua nyanyikan Thank you Lord for your blessing on me. Udah kamu terjemahkan. Udah, gimana caranya? Pakai AI Papi. Maka kata-katanya jadi Kristen. Coba kasih lihat kata-katanya jadi Kristen, dikatakan coba terjemahan dengan kata-kata ini Kristen. Dia juga orang Kristen. Tapi dia bisa jadi orang Buddha, bisa jadi orang yang lain lagi. Ya. Karena apa tadi? Yang dipikirkan ada pola pikir mengenai tadi. Coba kata-katanya bisa gak dia tadi disampaikan? Itu kata-kata daripada yang iman Kristen. Oke, kalau enggak di HP, oh ya, coba bacain L. Oh ini baca. Ya, bagus nggak nih? Bagus sekali kata-katanya. Dan kalau kita tahu bahwa ini adalah kata-kata daripada terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagiku. Kalau udah kata begini pasti katakan, wah ini rohani pasti. Udah pasti pendeta rohani. Padahal ini AI Bapak Ibu. Dia imannya gede. Walau dunia memandangku sebagai orang yang tertatih jalan. Mereka berkata aku tak punya apa-apa. Namun sungguh mereka keliru. Di dalam hatiku aku bersuka cita. Betapa aku ingin mereka melihat. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagiku. Saya aja, ini sih udah cukup khotbah selesai Bapak Ibu. Ya, selesai. Walau dunia ada atap di atasku, tempat tidur yang layak untuk beristirahat. Ada makanan di mejaku dan di alas kaki di kakiku. Engkau curahkan kasih-Mu ya Tuhan, dan keluarga yang Kau anugerahkan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagiku. Walau aku tak berharta dan pakaian ini bukan yang terbaik, aku tak punya banyak uang, namun Tuhan aku memiliki Engkau. Bagiku itulah yang terutama. Meski dunia tidak memahaminya, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagiku. Kan luar biasa. Kalau kau tahu itu siapa, pendeta siapa yang bikin itu, oh itu hanya dalam berapa detik udah jadi Bapak Ibu. Nah, bayangkan tadi apa yang ada, tulisan yang ada, doktrin yang ada. Bapak Ibu enggak susah. Jangan pikir itu susah Bapak Ibu. Enggak susah. Bikin kitab tadi yang dianggap holy, dianggap suci, gampang, apalagi seorang penguasa zaman dulu. Saya hanya mau katakan gini, saya bukan mau sampaikan. Dengar pada saat ini, ada sesuatu yang lebih. Kalau kau baca Alkitab, ada Roh Kudus yang sedang memberikan sesuatu dalam hidupan. Buku ini buku biasa, artinya enggak jatuh dari langit. Buku ini bisa jatuh gedebuk di lantai, bisa dibakar orang. Kalau gitu mana firman Tuhannya? Firman Tuhannya adalah rema di dalam hidupanmu. Ketika kau baca, Roh Kudus berbicara. Kau mengetahui hikmat yang lebih.
Pengarang lagu ini adalah seorang Amerika, seorang penyanyi gospel. Dan kita rindu nanti di sana, Bapak Ibu, akan ada Festival Gospel Indonesia. Ya, dia ciptakan walaupun aku bukan orang kaya dan gak banyak uang. Dan bajuku juga bukan yang bagus dan lain sebagainya. Tapi aku punya Engkau. Yesus yang mengubah hidupku. Nah, Bapak Ibu kembali tadi, siapa Yesus bagimu? Siapa Yesus bagi saya? Dia bukan sekedar tadi pengetahuan. Ketika kau datang kepadanya, membuka hatimu kepadanya, Alkitab katakan, dia tinggal di dalammu. Ada Yesus dalam hatimu yang mengubah hidupmu. Aku tidak sama lagi Tuhan, karena aku hidup baru. Hidupmu bukan yang dulu lagi. Yang dulu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya. Dulu ada lagu yang mengatakan, He lives, He lives. He lives, He lives. Yesus Kristus hidup. Dan ada satu kata-katanya yang luar biasa dikatakan dalam lagu. You ask me how I know He lives. Dan penulis lagu ini mengatakan, dia nggak katakan, menurut Alkitab dan lain sebagainya. Dia hanya katakan, you know, you ask me how I know He lives. Dia katakan, He lives in with my heart. Dia hidup dalam hatiku. Itu yang tidak bisa dicuri oleh siapapun juga. Yesus tidak bisa dicuri oleh siapapun juga. Kalau Yesus hidup di dalammu, Tuhan ada bersama denganmu. Dia mengubah hidupmu. Dia memberikan kau sukacita. Dia memberikan kau kemenangan. Amin. Situasi bisa nggak berubah, tapi kita bisa berubah. Keadaan bisa nggak berubah, tapi Yesus bisa mengubah hidupmu. Jadi kalau ditanya siapa Yesus bagimu, Dia adalah Tuhanku. Dia hidup bersama denganku. Dia ada di dalam hidupku. Bukan hanya kita katakan, oh bagaimana ini, bagaimana itu, doktrin begini, saya kadang-kadang saya ketawa dan pusing. Kau belum sampai kepada tujuan daripada Tuhan menurunkan daripada firman Tuhan yang mengatakan apa? Itu adalah untuk mengubah hidupmu, bukan untuk kau mengetahuinya. Belum tentu kau sanggup untuk mengerti Tuhanmu. Belum tentu kau sanggup untuk mengerti daripada rencana Tuhan. Tapi yang pasti, kalau kau tahu bahwa Dia hidup dalammu, kau bisa berjalan dimanapun juga. Saya ciptakan satu lagu, even though I don't understand all the words you say to me, even though I don't see what you say, but I believe what you say. I believe what you say. I believe what you say. Bapak Ibu, berjalanlah tadi dengan kepercayaanmu. Yesus lebih daripada pikiranmu. Dia adalah Tuhanmu. Mungkin kau gak mengerti dan belum melihat rencananya, tapi percayalah. Karena apa? Dia suka dengan percayamu. Karena Dia bersama denganmu.
Tadi pagi saya bangun, saya agak lemes Bapak Ibu, capek dan lain sebagainya. Tiba-tiba Tuhan katakan, pikirkan kemenangan. Pikirkan percaya. Amin. Ketika kau percaya, ketika kau kuat. Mungkin tadi kau belum melihat apa-apa, tapi ketika kau percaya, kau kuat. Banyak sekali orang yang ingin melihat. Itu sebabnya banyak orang cari sesuatu yang apa? Yang enak, yang gampang dan yang instan. Ya. Karena segala sesuatu dia ingin cepat, segala sesuatu dia ingin selesai. Tapi Tuhan berkata lain, dia mau apa yang paling utama dalam kehidupanmu adalah mengubah hidupmu. Banyak orang mungkin Bapak Ibu di dalam tadi, mungkin di gereja, di dalam dimanapun juga, di Jakarta, banyak orang tadi di kota-kota besar, mereka pingin instan, pingin segala sesuatu cepat, dan dikatakan pokoknya semua selesai. Saya udah ke gereja hari Minggu ini, setelah itu selesai. Bapak Ibu, rencana Tuhan bagimu bukan sekedar itu. Rencana Tuhan bagimu bukan sekedar hanya kau sampai ke gereja, tapi ada sesuatu yang dia ingin lakukan terhadap kehidupanmu. Untuk kau mengerti siapa dia, untuk kau mengenal siapa dia, sehingga kalau terjadi sesuatu dalam kehidupanmu, kalau terjadi tadi masa akan di zaman akhir ini sesuatu yang dahsyat terjadi, kau akan tahu bahwa kau akan kuat, bahwa Yesus adalah bersama denganmu. Bukan yang instan Bapak Ibu. Ya, abang ipar saya, bapaknya baru baru meninggal Bapak Ibu. Ya, oh ada kakak saya, silakan berdiri. Tamu kita dari Jakarta. Oke, haleluya. Berikan tepuk tangan Bapak. Haleluya. Dia bersama dengan kita minggu ini. Dia kuat. Ya. Bisa berlalu dengan cepat. Situasi berubah. Tapi ada yang gak berubah. Yesus bersama denganmu. Kekekalan ada bersama denganmu. Kau gak bisa bilang, Tuhan kenapa? Batara udah berubah, dia udah anak yatim, ya, ya, bukan tadi ada kalau di ini ada saya udah yatim piatu, ya, artinya tidak ada bapak lagi. Tapi tadi ada Tuhan yang menjadi bapakmu. Apa ada Yesus yang menjadi bapakmu? Itu sebabnya kita katakan, kita panggil, he call him Father, Abba, Bapa. Tuhanlah yang menjadi bapamu. Tuhanlah yang menjadi kekuatanmu. Jadi siapa Yesus bagimu? Kau belum tentu kau harus mengerti segala sesuatu. Tapi yang pasti yang harus kau mengerti, Dia adalah Tuhan. Dia bersama denganmu. Dia punya kuasa yang ajaib dan dahsyat. Sudah itulah, tetapi maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Kau adalah Mesias, anak Elohim. Ya. Alkitab berbicara mengenai bahwa anak Tuhan berbicara adalah Tuhan. Anak singa adalah singa. Ya. Tapi anak kucing pun kucing. Anak manusia adalah manusia. Kalau dia adalah anak Tuhan, dia adalah Tuhan. Enggak peduli untuk strukturnya. Yang peduli adalah esensinya. Esensinya adalah tadi. Saya anak manusia misalnya. Kalau anak saya, karena bapak saya dari marganya Pardede, maka saya Pardede. Noel Pardede. Ya, cucu saya nanti Pardede. Kalau dari ketika bapak saya melayani Tuhan, maka banyak orang katakan, oh Pak Pardede itu pelayanan Tuhan.
menjadi sintua di HKBP. Mana lebih hebat. Tapi sekarang anaknya gembala. Nah, Bapak Ibu, di mana strukturnya saya katakan? Di dalam struktur gereja, bapak saya penatua, tapi saya pendeta. Bukan soal strukturnya. Orang berbicara mengenai partai. Ketika Tuhan Yesus katakan dia adalah Tuhan, bukan berbicara mengenai struktur, tapi esensinya dia adalah Tuhan. Dan dia katakan segala kuasa di langit dan di bumi sudah diserahkan kepada aku. Oleh karena itu apa? Dia Tuhan, dia penguasa langit dan bumi. Kata Simon, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, Bapak Ibu, saya selalu katakan pilihan. Kenapa pilihan? Karena ada orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Ada orang walaupun mereka baca berkali-kali daripada firman Tuhan, tapi dia tidak mau percaya. Ada orang-orang yang tadi, orang-orang yang sudah percaya tapi keluar daripada tadi imannya. Karena apa? Alkitab katakan bahwa kau dipilih. Lihat, Tuhan Yesus tidak salah memilih daripada Simon Petrus. Bapakku yang memilihmu, engkau dipilih oleh pencipta segala sesuatu, sehingga apa? Sehingga ketika tantangan apapun juga, bahkan Simon Petrus murid Tuhan Yesus, dia di apa? Ketika ditangkap di Roma dan dia disuruh apa? Disuruh untuk menyangkal akan firman, menyangkal imannya. Dia tetap mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ketika dia dihukum mati, dia katakan, aku tidak layak untuk mati disalib di atas dengan kepala di atas, biarkan aku disalib dengan kepala di bawah. Lebih daripada segala sesuatu, Tuhan tahu hatinya, Tuhan tahu pilihannya, sehingga ketika dihadapkan sampai kepada bahaya maut sekalipun, Petrus tetap murid Yesus. Alkitab katakan yang tertinggi adalah kesetiaanmu. Ya. Bukan soal tadi kau taat sekarang taat. Tapi Tuhan juga memilihmu untuk setia. Katakan setia. Ya. Setia sampai kepada tadi akhir. Tuhan sudah memilih kita untuk tadi sampai setia. Oleh sebab itu anak-anak muda dengar saat ini, kau dipilih untuk setia. Bukan mengatakan, oh nanti suatu saat kalau saya punya pacar ini ya terserah. Bapak Ibu, itu artinya kau gak dipilih. Hati-hati. Kalau kau tahu kau dipilih, maka kau katakan aku akan setia. Jangankan cuma karena cowok, jangan karena cuma cewek. Paulus, Petrus dan murid-muridnya, murid-murid Tuhan yang lain, mati mempertahankan imannya. Kita bersyukur atas berkat Tuhan yang banyak bagi kita. Tapi jangan buat imanmu hanya tadi setipis kertas. Kalau kertas pun tadi Bapak Ibu, soalnya dikatakan kalau imanmu sebesar biji sesawi aja udah pindahkan gunung. Kalau setipis kertas pun masih ada ininya, masih ada nilainya. Jangan sampai kau tidak punya nilai, hanya di bibir aja. Setia. Tuhan memilih kita. Bersukacitalah. Minggu dipilih, Senin dipilih, Selasa dipilih, Rabu dipilih, Kamis dipilih, Jumat dipilih, Sabtu dipilih, Minggu dipilih. Setiap hari kau dipilih Tuhan. Setiap hari kasih setianya tetap selama-lamanya.
Kadang-kadang kita rasakan sekarang, kenapa waktu begitu cepat? Baru hari Minggu, besok Minggu lagi. Karena setiap hari kita dipilih, Bapak Ibu. Berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Yang kedua adalah kau dipilih. Dimanapun juga kau harus tahu kau adalah orang-orang pilihan. Anak-anak muda sekali di Detron ini ketika dikatakan bikinin, Pak Purba minta kopi manis, dikatakan kamu ini nggak usah pakai ini karena yang bikin sudah manis semua. Ya, anak-anak mudanya, perempuan-perempuan sudah manis-manis. Nggak perlu pakai gula, lihat mereka aja udah kopi pahit pun jadi manis. Amin. Ya, sweetheart. Ya, tapi tadi kau harus tahu Tuhan memilihmu untuk setia kepadanya. Bukan memilihmu untuk kau bisa suka-suka, tapi memilihmu untuk tetap setia. Dan yang terakhir Bapak Ibu saya mau sampaikan kepada kita adalah, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. If Jesus chose you have chosen. Kau dipilih. Kalau Yesus memilihmu, maka dia punya rencana bagimu. Ya. Kau dipilih bukan untuk untuk hidup biasa-biasa. Yohanes 10 ayat 10 berbicara bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Yang berkelimpahan berbicara mengenai apa? Hidup di dalam kualitas. Hidup kita menjadi berkualitas. Tuhan memilihmu untuk kau diubahkan menjadi berkualitas, menjadi dipakai untuk alatnya, untuk apa? Untuk menggenapi rencananya bagi dunia. Untuk menggenapi rencananya bagi orang lain, untuk menggenapi rencananya juga bagi setiap orang. Oleh sebabnya Alkitab berkata, Kisah 1 ayat 8 berbicara bahwa kalau Roh Kudus sudah turun ke atasmu, maka kau akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kau punya kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi daripada karyanya, untuk menjadi saksi akan kebenarannya. Nah, Bapak Ibu, dalam level ini, maka kau harus hati-hati di sini. Kau harus memilih apakah kau kembali kepada yang lama atau kau tetap menjadi saksi. Apakah kau hanya taat tapi tidak setia, atau kau taat untuk sampai kepada kesetiaan. Kau harus memilih menerima Yesus free, receive Jesus free, but follow Jesus. Mengikut Yesus costs all things. Ketika kita mengikuti Yesus, maka bahwa lebih daripada segala sesuatu, itu sebabnya kau harus memilih antara kebenaran dan uang. Apakah dari kebenaran atau cowok ganteng atau cewek cantik atau dalam segala bagainya. Kau harus memilih. Enggak ada yang enggak bisa dipilih. Kau pikir biasa-biasa, santai-santai? Enggak, Bapak Ibu. Karena dia memilihmu untuk setia. Kau harus setia. Pada waktu lawatan 9 tahun, 10 tahun yang lalu,
Ketika Tuhan manifestasi yang dahsyat, dan ketika itu ada manifestasi dan Tuhan katakan, cuci kaki. Saya mendapatkan saya dicuci kaki. Saya nangis dan saya katakan, kenapa? Kenapa dicuci kakinya? Alkitab katakan supaya mempersiapkan engkau untuk sampai kepada kesetiaan. Murid-muridnya Tuhan Yesus mencuci kakinya supaya kau kudus dan sampai kepada kesetiaan. Tuhan mau kita setia. Di dalam kesetiaan ini kau akan memilih cewek cantik, gak seimbang, cowok ganteng, tapi gaya. Kau akan memilih nipu orang atau kebenaran. Gue tipu nih, gue kaya. Atau saya tetap tinggal Yesus. Karena apa yang kau lakukan akan menjadi kesaksian. Apa yang kita lakukan adalah kesaksian. Ya, ada orang katakan, Pak, saya nggak tahu salahnya saya apa. Kenapa Bapak diamin saya? Saya juga diam. Nggak mungkin kau nggak tahu. Bapak Ibu, saya mau sampaikan saat ini bahwa kalau kita bersama dengan Tuhan, maka kita menjadi satu dengan Tuhan. Ya, bukan soal tadi gelar saya, pendeta, gembala dan lain sebagainya. Kita akan punya gembala yang banyak. Tapi tadi kita juga punya kesatuan di dalam Tuhan. Bapak Ibu tadi mengikut Yesus cost all things. Artinya Bapak Ibu, kau tetap akan memilih. Kita pun memilih Bapak Ibu. Kadang-kadang lanjutkan atau enggak, ini atau enggak. Bapak Ibu, tapi dengan iman, jalan aja. Amin Bapak Ibu, dengan iman jalan. Tapi tadi ketika tadi banyak tantangan, istri katakan jangan, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, lakukan aja. Tapi kadang-kadang kalau saya sampaikan begini, maka dia akan kata, saya bisa juga tembak dengan paradigma dia. Bisa aja kau tadi diserang dengan paradigma tadi. Kalau kau katakan bahwa yang benar adalah benar atau apa ini begitu. Kenapa kamu lakukan begini? Kenapa sama saya? Kenapa kamu lakukan begini sama saya? Bisa aja. Kalian juga akan begitu juga. Bapak Ibu, setan gak suka ketika kau sampai ke posisi ini. Maka kau boleh diserang dan lain sebagainya. Tapi sekarang terakhir lagi. Banyak orang gak tahu bahwa Tuhan menyediakan dua di akhir. Kalau kau setia, maka aku akan berikan reward, hadiah. Aku akan berikan upah kepada setiap orang yang setia. Tapi dia juga berikan hukuman. Saya baca di dalam Perjanjian Lama. Bangsa Israel adalah bangsa yang naik turun. Kadang-kadang mereka tuh begitu setia, tapi kadang-kadang akhirnya dia melupakan Tuhan. Mereka tinggalkan Tuhan sehingga mereka menyembah Baal.
Nah, itulah sebabnya ada dikatakan bahwa ada neraka. Neraka itu adalah terjemahan daripada apa saya baca, saya lupa bahasa Ibraninya. Dan di situ adalah Baal, itu adalah tempat di mana neraka itu adalah tempat di mana orang dulu menyembelih daripada anak-anaknya untuk dikorbankan kepada Baal. Itulah neraka. Nah, orang Israel ketika mereka jadi jahat, Tuhan katakan mereka dirampok, mereka dibunuh. Tapi saya baca dalam kitab Yesaya, Yeremia pasal 30, apa yang terjadi? Dia katakan memang kau dirampok, tapi karena kau orang pilihanku, maka orang yang merampokmu akan kubuat dirampok. Orang yang menganiayamu, dia akan juga dianiaya. Saya katakan luar biasa orang pilihan Tuhan. Enggak bener pun Tuhan masih bela. Tapi Alkitab dalam perjanjian baru mengatakan, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi biarkan murka Tuhan, biarkan keadilan Tuhan terjadi bagi mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kau berjalan di dalam Tuhan, ada tantangan, mungkin situasi, mungkin orang lain, mungkin dan lain sebagainya. Alkitab katakan jangan balaskan jahat dengan jahat, tapi biarkan Tuhan yang mengadili. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau sampaikan, hati-hati. Rencana Tuhan dahsyat dalam hidupanmu. Tapi saya mau sampaikan, Alkitab juga katakan jangan usik orang-orang pilihanku. Jangan usik hamba yang kuurapi. Saul orang yang salah. Dia diurapi oleh Tuhan. Ketika Daud melihat dia tidur, Daud ambil tombaknya. Orang-orang bilang katakan, udah bunuh aja itu musuhmu. Karena Saul mau membunuh Daud. Pengikutnya katakan, bunuh aja Saul, mertuamu yang jahat. Tapi Daud katakan, aku tidak mau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu, ketika kau ada dalam rencana Tuhan, kau adalah pilihan Tuhan, setelah itu kau akan diurapi Tuhan. Jangan usik orang yang kuurapi, karena dia adalah milikku. Oleh karena itu Bapak Ibu, bayangkan ketika seorang datang, dan waktu itu Pak Roni, dia melihat Bu Gembala naik ke lantai atas di rumah. Ketika Bu Gembala turun, dia katakan, oh sungguh enak menjadi orang yang diurapi. Kenapa? Saya melihat ada malaikat Tuhan bersama dengan ini. Ketika beberapa orang datang ke tempat ini mengatakan, sungguh enak Pak ya, menjadi orang yang diurapi, karena ada malaikat Tuhan bersama denganmu. Amin. Oleh karena itu bersukacitalah. Orang gak melihat, dunia tidak melihat, tapi sesungguhnya bahwa kau adalah orang pilihanku. Amin. Tuhan memilihmu menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 22-23. Karena hanya melalui roh dan kebenaran kau bisa menyembah dia. Hanya melalui roh dan kebenaran maka kau bisa berjumpa dengan dia. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu saya simpulkan khotbah saya mau sampaikan.
Jadilah orang-orang yang diurapi. Jadilah saksi-saksinya. Jadilah orang-orang yang membawa damai, membawa kebenaran. Jangan mengusik hamba-hambanya. Dan biarkan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Biarkan Tuhan dia akan membalas. Amin. Oleh karena itu berjalanlah bersukacita. Saya mau sampaikan, ada satu teologi yang saya pegang saat ini adalah God be with you. Tuhan besertamu. Matius 28:19-20. Dan ketahuilah, aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.